Kami masih mencoba untuk menghubungi narasumber kami ya, Kepala Stasiun Meteorologi Komodo Manggarai Barat Sti Nenotek pendengar ya untuk mencari tahu informasi tentang BMKG ini dikabarkan siapkan informasi cuaca khusus dukung side event presidensi G20 di Labuan Bajo pendengar ya. Selamat pagi Pak Sti. Selamat pagi, Bu. Selamat mengudara kembali di RRI ND Pak. Ya, ya, ya. Baik, Pak Sti, apakah ini karena lagi viral ya di media sosial soal pawang hujan di penyelenggaraan MotoGP kemarin di Mandalika sehingga kemudian BMKG maksud kami BMKG Labuan Bajo ya, ini kemudian akhirnya harus merilis kondisi cuaca pada side event presidensi G20 Labuan Bajo begitu Pak Sti? Iya, jadi memang kondisi sekarang Mm-mm. masih dalam posisi musim hujan. Mm-mm. Beberapa wilayah yang sudah akan memasuki musim kemarau, jadi lebih Mhm. kita dalam posisi musim pancaroba, peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Mhm. Ya, Manggarai Barat sendiri ada beberapa yang masuk di pertengahan April, seperti di Labuan Bajo masuk musim hujannya di gitu. Halo Pak Sti? Informasi cuaca khusus pelaksanaan side event G20 di Labuan Bajo, jadi ada sekitar Labuan Bajo kebagian sekitar 10 side event yang akan dilaksanakan Labuan Bajo, dan kita dari BMKG akan menyiapkan informasi cuaca khusus. Maksudnya informasi cuaca khusus ini dalam bentuk tampilannya, dalam bentuk tampilan seperti kegiatan pertama itu Asia International Water Week. Itu kita memasang display informasi cuaca di pelaksanaannya itu di hotel. Tampilannya itu dalam bentuk infografis, baik informasi cuaca yang di darat maupun yang di laut, sehingga tampilannya menarik dan mudah dipahami oleh uh, para delegasi yang mengikuti kegiatan side event G20 tersebut. Mhm. Halo? Iya, baik. Ini sistem kerjanya seperti apa ini nantinya? Jadi informasinya sama Mhm. seperti informasi yang sudah biasa kita berikan kepada masyarakat umum. Jadi informasi sama, hanya tampilannya. Tampilannya nanti kita Oke. buat dalam bentuk infografis, Mhm. yang infografis sendirinya itu ada bertemakan G20, bertemakan G20 dan bertemakan kegiatan tersebut. Seperti kemarin Asia International Water Week, latarnya itu kegiatan Asia International Water Week, terus G20 Mhm. sama informasi cuacanya itu per 3 jam. Per Jadi tiga satu jam hari, ya. contohnya besok tanggal 27 Maret, Mhm. berarti hari ini jam 12 kita sudah akan terbitkan informasi cuaca untuk besok. Per Mhm. 3 jamnya itu, per 3 jamnya untuk besok. Begitu juga informasi cuaca yang ada di perairan, di Mhm. sekitar wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Oke. Ini per 3 jam ataukah 3 jam sebelum pelaksanaan kegiatan begitu Pak? Jadi informasi cuacanya seperti untuk besok, nanti paling lambat jam 12 siang hari kita akan memberikan informasi cuaca untuk besok per 3 jam. Jadi dari paginya itu jam 00 apa 00 jam 00, maksudnya jam 00 itu jam 8 pagi, Mhm. terus lanjut jam 11 siang, Mhm. selanjut jam 14.00 siang, terus jam 17.00, terus 21 WITA, Mhm. dan begitu lanjut terus. Oke, berarti Terus ada juga Mhm. informasi, ya. Berarti diupdate setiap 3 jam begitu Pak Sti ya? Informasi cuacanya kita nggak update, jadi kita yang sudah kita rilis, Mhm. kiraannya sudah kita nggak update lagi. Mhm. Jadi sebenarnya masyarakat sudah
yang mengikutnya sudah tahu informasi satu hari sebelumnya seperti apa. Nanti kalau informasi peringatan dini cuacanya itu yang akan nanti kita berikan satu jam atau 2 jam kalau terjadi hujan sedang sampai lebat mengakibatkan yang angin kencang itu, nanti kita akan update juga. Jadi di tampilan informasi cuaca khusus yang ada di display yang kita pasang di hotel-hotel pelaksanaan itu bukan cuma informasi cuaca yang kita berikan per 3 jam yang di darat laut, tapi ada informasi peringatan dini cuaca dari radar cuaca. Jadi apabila radar cuacanya itu mengamati kalau ada terjadi hujan sedang lebat disertai angin kencang di wilayah Labuan Bajo, 1 atau 2 jam sebelum kita udah rilis peringatan dini cuaca itu. Nah kebetulan radar cuaca yang terdekat dengan wilayah Labuan Bajo itu radar cuaca yang ada di Bima. Jadi kita punya radar cuaca di kota Bima, itu dia bisa menjangkau sampai wilayah Labuan Bajo. Jadi dari hasil pantauan radar cuaca itu kita akan memberikan informasi peringatan dini. Nah itu nanti kita buat dalam bentuk peringatan dini itu nanti kita akan share. Kita ada komputer seperti servernya. Komputer servernya itu ada di nanti akan tampilkan dengan sendirinya informasi tersebut akan tampil di display-display yang ada di hotel-hotel tersebut. Baik. Jadi bentuk informasi yang disampaikan, yang diberikan, yang dibagikan ini seperti apa? Apa saja Kak? Apakah murni hanya cuaca ataukah mungkin bisa dirilis dengan informasi kegempaan dan sebagainya begitu Pak Sti? Iya betul Bu. Jadi ada sekitar 7 atau 8 informasi yang kita sampaikan. Yang pertama itu informasi cuaca wilayah Labuan Bajo per 3 jam. Terus informasi ketiang gelombang dan arah angin beserta suhu temperaturnya di perairan di Labuan Bajo dan beberapa pulau utama di Manggarai Barat seperti Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar. Terus di antara situ ada beberapa ketinggian gelombang sekitar Selat Padar, terus dekat Pulau Komodo, itu kita gelombangnya kita sampaikan. Terus ada informasi gempa, ada informasi gempa bumi terkini. Contohnya ada gempa bumi dengan sendirinya nanti akan kita tampilkan di display tersebut. Terus ada informasi peringatan dini cuaca. Terus ada informasi citra satelit, maksudnya foto citra satelit. Jadi foto citra satelit itu per jam nanti kita update. Jadi kalau kondisinya lagi clear, tidak ada hujan, berarti nanti di citra satelit itu akan tampilannya warna biru ada biru atau biru gelap. Tapi kalau akan disertai hujan, berarti akan ditandai dengan warna orange atau merah tua. Itu hujannya sangat lebat. Jadi ada beberapa tampilan informasi dari BMKG yang kita tampilkan di display tersebut. Oke, baik. Dan ini kapan mulai dirilis Pak Sti ini terkait dengan informasi-informasi tentang cuaca ini di beberapa hotel yang merupakan tempat pelaksanaan dari side event ini, Pak? Ya, jadi ini kita sudah mulai rilis dari tanggal 14, 15, 16 kemarin. Dari tanggal 14 sampai 16 Maret kemarin itu jadi ada sekitar 10 kegiatan G20 side event yang dibuat di Labuan Bajo. Yang pertamanya itu kemarin di tanggal 14 sampai 16. Itu namanya Asia International Water Week. Nanti selanjutnya ada lagi 9 kegiatan internasional yang akan dibuat sampai tanggal 22 September. Jadi nanti masih ada lagi kegiatan 9 kegiatan itu. Jadi ada lagi bulan April nanti akan kita di display ini kita akan pasang kembali di hotel-hotel tempat pelaksanaan tersebut. Baik, display ini akan diaktifkan, akan diupdate informasinya, disampaikan informasinya, dibagikan begitu Pak Sti pada saat kegiatan itu saja berlangsung ataukah sampai dengan saat ini masih terus berjalan nih? Pada saat kegiatan tersebut berlangsung, jadi pada saat tersebut berlangsung display kita pasang setelah
sudah selesai, kita lepas, dari kita lagi pasang. Tetapi untuk hari informasinya sudah ada di Instagram atau Facebook, dan pihak-pihak itu sudah dalam WA kita yang kita kegiatan atau untuk kegiatan saya itu pada saat kegiatan tersebut saja. Oke, baik. Pak Asti, terima kasih untuk waktunya bersama RRI ND. Sukses untuk semua perencanaan yang sudah disiapkan ya oleh teman-teman di BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Lintas ND Pagi, Pro 1 RRI ND.